Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN di kelas 12. Bersama Ibu Siti Nuryani. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira kalian masih ingat tidak materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Semoga kalian masih ingat ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makna, hak dan kewajiban warga negara, serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kali ini kita akan membahas dua sub-pokok bahasan, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta dapat menemukan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara Indonesia hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara serasi, selaras, dan seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dapat menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, sering terjadi tindakan pelanggaran terhadap warga negara yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih penyebab terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Nah, terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dipicu oleh beberapa faktor. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, berikut hasil identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mendorong seseorang melakukan pengingkaran kewajiban maupun pelanggaran hak seseorang itu dari dalam dirinya. Yang pertama adalah sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan, ketiga sikap tidak toleran, dan yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Yang pertama adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum, serta penyalahgunaan teknologi. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu bersifat positif. Ada hal-hal yang dapat menimbulkan konflik, baik secara individu maupun kelompok. Konflik yang timbul dalam masyarakat bisa disebabkan pelanggaran hak yang dilakukan warga negara atau pelanggaran hak yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara. Nah, ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pendidikan tidak merata. Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang dibangun pemerintah tidak boleh bersifat diskriminasi, baik fasilitas pendidikan antar sekolah maupun diskriminasi terhadap peserta didik. Nah, akan tetapi masih ada hak-hak pendidikan warga negara yang belum terpenuhi. Faktor sosial ini membuktikan bahwa masih ada pelanggaran hak pendidikan bagi warga negara dalam hal pemberian fasilitas pendidikan seperti di daerah-daerah terpencil atau pedalaman. Pendidikan di daerah-daerah tersebut masih belum merata, bahkan tertinggal di daerah perkotaan, dan masih ada banyak anak-anak yang belum dapat mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.
Selanjutnya adalah munculnya ketidakadilan hukum. Kasus munculnya ketidakadilan hukum dalam masyarakat sangat banyak. Dengan kemudahan akses pemberitaan dapat diketahui berbagai kasus tentang pelanggaran hak warga miskin dalam memperoleh keadilan hukum. Nah, selanjutnya adalah pembungkaman maupun pembatasan kebebasan pers yang masih terjadi, yaitu masih ada beberapa peristiwa yang mana masih ada pembatasan terhadap wartawan maupun jurnalis untuk meliput sebuah pemberitaan. Selanjutnya adalah kemiskinan. Selanjutnya masih adanya diskriminasi di lingkungan kita. Contohnya adalah membeda-bedakan karena atas ras, suku, agama, dan antar golongan. Nah, selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban merupakan tindakan yang diemban oleh seseorang sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Seseorang terkadang mengalami hambatan dalam menunaikan kewajibannya. Banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban. Salah satu di antaranya yaitu karena kelalaian. Mengingkari kewajiban akibat kelalaian berarti seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Pada akhirnya, menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Nah, beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban yaitu sebagai berikut. Tidak membayar pajak. Nah, sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat warga negara yang masih melalaikan untuk membayar pajak. Selanjutnya adalah melanggar lalu lintas. Rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi macet atau kecelakaan. Terkadang ada oknum pengendara kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas berupa tidak mengenakan helm, baik pengendara sepeda motor, tidak membawa surat izin mengemudi, dan tidak mengindahkan lalu lintas. Selanjutnya adalah merusak fasilitas umum. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum. Namun, karena suatu sebab ada beberapa warga yang tidak segan untuk merusaknya. Contohnya seperti pendemo membakar pos polisi, remaja mencoret-coret halte bus, dan bisa merusak fasilitas yang lainnya juga. Selanjutnya yaitu pelanggaran dengan cara membuang sampah sembarangan. Di lingkungan sekitar kita membuang sampah sembarangan seperti halnya sebuah kebiasaan, sehingga masih sulit untuk bisa memberikan kesadaran kepada warga negara bahwa membuang sampah itu adalah merupakan suatu pengingkaran dari kewajiban itu sendiri. Selanjutnya adalah tindakan korupsi. Seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk bertindak jujur. Namun banyak warga yang tidak melakukannya. Mereka tega melakukan korupsi dan mengambil apa yang bukan hak mereka. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara ini sangat merugikan negara dan rakyat. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat, malah mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yaitu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Selain itu juga kita dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita dapat melakukan dari mulai lingkungan keluarga,
dari mulai sekolah, lingkungan masyarakat, sampai bangsa dan negara. Demikian penyampaian materi dari Ibu pertemuan kali ini mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta penanganannya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi pembelajaran PPKN minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.